ciptaan yang dijadikan oleh firman yang berasal dari Tuhan. Jadi segala sesuatu dijadikan oleh firman. Betul itu. Sahabat-sahabat dimanapun berada, saya Zulkifli M. Abbas mengharapkan sahabat-sahabat semua untuk kemudian mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Salam Tauhid, salam satu Tuhan. Iman kalian itu ada di Filipi 2. Makanya pertanyaan saya tadi, mana dalilnya Tuhan jadi manusia? Harusnya kamu jawab Filipi 2 nomor 6 gitu loh. Gimana? Dengarkan. Ya. Itulah Yesus menerangkan dirinya dalam Matius 22. Ketika dia berkata, seperti saya terangkan tadi, saya gunakan itu ayat Matius 22 di ayat 41. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Katanya kepada mereka, jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Itulah makanya saya ambil Yohanes 1 ayat 1 dan 14 yang mengatakan firman itu menjadi manusia yang tadinya bersama-sama dengan Allah. Karena firman itu adalah Allah. Sampai ayat 18. Sampai ayat 18 Pak Jos. Silakan Pak Jos Pak Penatua, silakan semangat Pak Jos. Yang mana? Saya semangatnya dari tadi. Iya, enggak, teman Anda yang nyela tadi beritakan kebenaran ini sampai ayat 18 katanya. Jadi gini, saudara. 18 bahwa Allah belum pernah dilihat oleh seorang jua pun, tetapi Yesus adalah anak yang tunggal itu yang di atas pangku Bapa, ialah yang menyatakan dia. Karena itu dikatakan Yesus adalah anak yang sulung. Kalian juga anak yang sulung kok. Bapak itu ayatnya ada. Kalian juga disebut. Iya, ayat 18. Kalian juga disebut anak yang sulung. Hari ini terlahir bagimu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Itu sudah sangat jelas iman Kristen. Kalian pelintir seperti apapun ayat firman Tuhan kami, tapi ya itulah. Ya, sayangnya kalian itu tidak dikasih mutiara sama Yesus sampai otak kalian tak berfungsi gitu loh. Mesias itu apa sih sebenarnya menurut kalian? Kang Juma, apa nggak terbalik itu kalimatmu itu? Kenapa? Siapa yang kemudian dilarang diberikan oleh murid Yesus pada saat itu? Romawi Yunani kan? Karena begini, untuk memahami kitab suci itu memerlukan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus Jadi apa? Di ketika Kristen. kita tidak mempercayai itu, ucapkan itulah itu. Roh Kudus apa di Kristen? Mana ada Roh Kudus di Kristen? Itu cuma kata-kata yang dipinjam dari Quran. Roh Kudus itu nggak ada di Kristen Roh Kudus. Ini yang mana ini sekarang yang mau kita bahas ini? Yang mana ini? Saya cuma minta dalil satu doang. Dalilnya Tuhan pencipta langit dan bumi jadi manusia itu di mana? Saya udah terangkan berdasarkan Apa yang kau terangkan? Apa yang saudara pada terangkan? mulanya adalah firman. Astagfirullahaladzim. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Seperti Itu yang bukan diucapkan oleh Tuhan. Matius 22 tadi. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Sama seperti di Matius 22 tadi. Maka Ia pada pertanyaan mulanya saya, bersama-sama dengan Allah. Seperti yang maka diucapkan oleh pertanyaan Matius saya, 22 tadi. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dia adalah entitas Allah itu sendiri. Kemudian di ayat 14, firman itu menjadi manusia. Mengapa dia menjadi manusia? Di ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang adalah firman itu, yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Itu tafsiranmu. Itu tafsiranmu. Ayat Itu 11 tafsiran. pun, Itu tafsiran. Yohanes 1 ayat Siapa 11. kalau saya tanya kalian siapa Yesus menurut Yesus gimana? Bisa Ini, kalian Pak. jawab? Ada aja kalian ini. 11 pun. Kalian ngarang aja terus karena tidak ada mutiara. Yesus melarang untuk memberikan mutiara kepada kalian. Ya, ini maka datanglah ia kepada miliknya sendiri dan orang yang dimilikinya itu pun tiada menerima dia. Jadi Yesus yang adalah sang ini? ayat 11. Ya iyalah, kamu nggak akan ngerti karena kamu Apa yang kamu terangkan? Masalahnya kamu sudah disetting, udah dicetak menyembah Yesus, maka semua ucapan Yesus itu kalian artikan Yesus itu Tuhan. Tolong gunakan akal. Boleh enggak sekali-kali kita diskusi itu pakai akal gitu loh. Lepaskan dulu kepercayaan kalian dari Roma itu. Menurut Bang Suma yang memberikan hidup yang kekal itu siapa?
pencipta langit dan bumi. Sang Allah yang Maha Kuasa ya. Iya, betul. Yesus Terus berkata Ah. di dalam Yohanes 10 ayat 8, dia katakan, aku inilah Iya. memberikan kepadanya hidup yang kekal. Jadi kau baca, jelas kau dari pernah baca pertanyaan enggak? tadi, Saudara pernah baca enggak bahwa bukan Yesus pernah itu baca, abang cuma tukang comot ayat dan tukang celah-celah ayat. Kalau soal iman Kristen, rumah tangga Kristen, saya yang lebih tahu. Oke, baik. Kalau begitu saya bertanya. Anda lebih tahu. Oke. Abang, Oke, kalau begitu saya tanya. sih. Perkataan Yesus yang keluar dari mulut Yesus itu dari olahan dirinya sendiri atau dari Bapaknya, dari Tuhannya? Dari Tuhannya. Karena Ya itu sudah. dia katakan Ya bahwa sudah. dia memberikan kepada, karena itu dikatakan di dalam Yohanes 5 pun ayat 23, supaya sekalian itu menghormatkan anak itu sama seperti menghormatkan Bapa. Artinya penghormatan, kemuliaan yang sama kita naikkan kepada sang anak dan kepada sang Bapa. Itu perkataan Yesus. Oke. Dari sang Bapa, karena itu Bapa pun katakan begini, inilah anakku yang kekasihi, dengarkan. Itu ada Bapaknya. Itu dia Yesus anak. Gimana? Bapak Bagaimana katakan itu? kan? Bapak Bagaimana katakan Anda kan di mengerti? gunung waktu Yesus dipermuliakan, inilah Susah saya berdiskusi dengan pemakan babi karena nyerocosnya minta ampun. Bodohnya itu loh yang tingkat neraka gitu loh. Bodohnya kalian yang tingkat neraka itu. Nggak mampu dituduh bodoh, nggak mampu. Ya bodoh lah itu namanya. Itu bodoh, koplak. Kalian memaknai setiap ucapan Yesus itu ucapan Tuhan. Kenapa? Karena kalian sudah dari pabrik. Ya, karena memang dia Tuhan kan tuh. Karena memang Nah, dia sekarang Tuhan. saya minta dalil. Karena memang dia Tuhan. Di mana Yesus mengatakan dirinya Tuhan? Coba. Hah? Di mana? Di mana? Maknanya Mau tahu- Alkitab yang kami Mau percayai. tunggu. Di mana? Di mana Yesus mengatakan? Jos, nanti aku sendiri. Hanya 2 menit saja dia patah. Bentar Iya, ya. silakan. Bukti sebagai Tuhan Yesus itu sebagai Silakan, Tuhan. Iya. Nah, saya tanya. Kok jadi tanya? dia- Saya minta dia dalil. dapat, iya, Di mana dia Yesus dalil di mana? mengatakan Iya. dirinya Tuhan, bukan Oh, kalian. iya. Kalian kan Dia pemakan babi. mengampuni Orang dosa. yang dalam tubuh kalian itu penuh daging babi, lemak-lemak Iya, babi dia yang ada dalam tubuh mengampuni kalian itu. dosa orang lumpuh. Saya Markus 2 minta ayat dalilnya 5. di mana Yesus, mengaku- di mana dia itu kan orang gila semua ini dia yang naik meng- sini. Udah turunkan. Yang tidak waras turunkan. Saya tidak mau diskusi dengan orang gila. Ya, tinggal satu monyet ini. Kalau kau gila juga kau turun. Tolong tunjukkan di mana dalilnya Tuhan menjadi manusia itu. Jangan. Di mana dalilnya? Ini orang gila semua makan babi, tidak ada yang berakal satupun diajak diskusi. Ngomong seenak perut aja. Saya tidak sedang minta Anda itu bernarasi tentang kepercayaanmu. Yang saya minta Yesusnya yang mengatakan kalau dia itu Tuhan itu di mana? Itu satu. Level tertinggi materi tentang Tuhan adalah di mana dalilnya Tuhan menjadi manusia. Tadi firman jadi daging menunjukkan. Cobalah sedikit waras napa, please. Kami hargai iman kalian. Iman kalian Yesus anak Maria Tuhan. Oke. Itu iman saudara. Tapi ketika kami diajak juga untuk percaya kepada iman ini, iman saudara, keyakinan saudara, boleh tidak kami minta dalilnya? Di mana dalilnya Tuhan pencipta langit dan bumi menjadi manusia? Itu loh. Oke, sudah pasti jawab Juma. Ya, silakan. Oke, namanya Tuhan kan pasti pencipta langit dan bumi kan gitu. Iya. Oke, nah ini Juma. Di dalam Yeremia 10 ayat 11 Juma, apa yang dikatakan Tuhan, beginilah harus kamu katakan kepada mereka, para Allah yang tidak menjadikan langit dan bumi akan lenyap dari bumi dari kolong langit ini. Selamat datang di kebenaran. Apa nyambungnya ini? Apa nyambungnya? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Kan Saya gitu, minta dalil pencipta langit dan bumi menjadi manusia itu dalilnya di mana? Oke, ya. Nah, dalilnya Bang Juma ya di dalam kitab Yesaya ya, ini nubuatannya kira tangan sang juru selamat. Dan di dulu. Kalpanax itu juga juru selamat. Saya dulu.
Ini. Kalpanax itu juru selamat juga Kalpanax. Tunggulah dulu, Menyelamatkan ini. manusia dari penyakit panu. Yang saya tanya, dalil Tuhan turun ke bumi jadi manusia itu dalilnya di mana? Ini dah pengikut Abah Aus nih. Dalilnya mana? Dalil. Dengarlah dulu cuma dulu. Tuhan itu maha zohir kan cuma maha nuzul. Dalilnya mana? Dalilnya mana? Tuhan jadi manusia. Dalil. Lukas 2:11 cuma. Itu manusia yang diurapi Tuhan. Yang saya tanya, yang saya tanya Tuhan jadi manusia. Penyembah Muhammad. Penyembah Muhammad. Padahal Dengarlah dulu, dasar lo ini dasar. Dasar. Dengarlah dulu. Tidak perlu emosi pun. Lukas 2:11 kan di situ Tuhan nuzul. Bukan, itu manusia yang diurapi Tuhan. Bukan manusia Tuhan yang diurapi Tuhan. Ya. Masa manusia diurapi Tuhan? Ya kan Kristus, apa arti dari Kristus? Kristus adalah Gelar. Iya, apa? Kristus itu apa? Menurut orang Yahudi, Mesias itu adalah? Loh, kan itu menurut orang Yahudi, bukan menurut Tuhan. Lah, Mesias itu adalah Loh, kan sampai sekarang pun cuma ya Yahudi masih menunggu Mesias. Mesias adalah Nah, kan sudah bilang sampai sekarang pun cuma orang Mesias Yahudi masih adalah menunggu Mesias. Mesias adalah Loh, sampai sekarang pun cuma orang Yahudi masih menunggu Mesias. bukan menunggu Tuhan, tapi menunggu manusia yang diurapi Tuhan. Masa ada manusia diurapi Tuhan cuma? Aduh. Jadi apa pula yang diurapi Tuhan itu apa rupanya? Kucing. Nah, yang diurapi Tuhan itu cuma Adalah para nabi. Ingat dulu cuma. Para nabi. Terus Ya. di mana Tuhan mengurapi Tuhan? Di mana Tuhan mengurapi Tuhan? Justru tidak ada cuma Tuhan Ya, mengurapi berarti Tuhan. yang diurapi bernama Yesus itu bukan Tuhan. Nah, gimana kan gue yang diurapi Tuhan cuma nabi itu diurapi. Ya, Yesus diurapi tapi enggak? yang dengar lu cuma yang dijanjikan Tuhan ya penyelamat. Itu Iya, yang berarti diurapi. Tuhan. Yesus diurapi enggak? Kan masa Tuhan mengurapi Tuhan cuma. Ya makanya oleh karena itu Yesus bukan Tuhan. Dengar dulu ya. Bahwasanya karena Tuhan menjanjikan keselamatan, bukan Tuhan mengurapi Tuhan. Tuhan mengurapi Tuhan. Yesus bukan diurapi. Yesus diurapi. Yesus diurapi atau tidak? Lain diurapi cuma, lain dijanjikan. Bonyok. Kalau dijanjikan cuma, Udah. dan keselamatan. Sudah, kurangi minum ketuban kuda. Jangan terlalu banyak. Error kamu jadinya. Suaranya noise. Suaranya. Gak ada suaranya, Bung. Kenapa kamu kemarin menangis? Wih, dunia dalam itu suaranya. Aduh, nggak ada suara. Noise lagi. Nggak ada suara. Kresek. Coba apa mic headsetnya? Berdebat di Oke. Udah lanjut. Silakan. sampai 26. Apa? Kenapa? Kenapa kamu kemarin sempat bingung bahwa Allahmu itu adalah ternyata Yesus Kristus? Yasin 14 sampai 26. Ternyata orang gila dari kalian mana nyontek dari kisah para rasul kami, Yasin 14 sampai 26. Oh gitu. Iya dong.
Makanya dibaca dong tafsir Ibnu Katsirnya. Aduh, gimana sih? Gitu. Allahmu mengutus kami mengutus Yohana, Bulus, Syamaun. Jadi Allah mengutus siapa? Al-Masih. Oh, gitu. Hah? Oh, begitu. Makanya dibaca. Coba kau bacakan ke saya. Coba bacakan ke saya. Coba. Saya ingin dengar. Saya ada satu di PES aja. Kau cari sendiri aja Yasin 14. Kemarin saya tunjukin kamu takut. Nyerocos dari tadi ternyata nggak punya data. Ya Allah, astagfirullah. Ya, memang kan Yasin 14 makanya dibaca dikiranya kalian. dikiranya itu gereja di sini. Itulah kalian ya mengingkari dari tafsir Kemenak. Oh, ke tafsir Yohana, Bulus, lagi. dan Syamaun. Itu diutus ya. Iya, siapa yang mengutus Yohana, Syamaun dan Bulus? Allah yang mengutusnya. Jawab. Jawab. Allah mengutusnya. Allah Terus? mau mengutus Terus apa masalahnya? Syamaun, Bulus, dan Yohana. Iya, Allah yang mengutusnya. Jadi Allahmu siapa? Iya, Allah Tuhan saya. Kenapa rupanya? Iya. Terus Ternyata kamu mau itu dapat adalah apa? Yesus Kristus. Di mana dalilnya Allah Yesus Kristus? Nah, Di mana? makanya Di mana? kamu baca dulu ya. Saya Kamu pelajari dulu Yasin 14 sampai 26. ilaihi Buka. musnaini fakazzabuhuma Buka. fa'azzazna bithalihin Siapa tiga rasul itu? faqalu inna ilaikum mursalun. Nah, mana coba tunjukkan di mana Isa adalah Allah. Karena main ge. Di mana Isa adalah Allah? Makanya Coba. dibaca Yasin 14-nya. Iz arsalna Oke. Tiga rasul itu siapa? ilaihi musnaini fakazzabuhuma fa'azzazna bithalithin Siapa nama tiga faqalu inna ilaikum mursalun. Maksud main moderatornya. Iz arsalna ilaihi musnaini fakazzabuhuma fa'azzazna bithalithin faqalu inna ilaikum mursalun. Di mana di situ? Di mana di situ diterangkan Allah adalah Isa alaihi salam? Mana? Di mana? Mana dalilnya Isa adalah Allah? Allah adalah Isa, mana dalilnya? Ya, buka tafsir Ibnu Katsirnya. Jawab dulu. Apa ini? Apa yang kau Buka cari tafsir di sana? Kemenak RI-nya. Apa yang kau cari di situ? Allah mengutus tiga utusannya. Terus apa hubungannya dengan Kristen? Apa hubungannya? Yang saya tanya. Gimana sih? Mau berkomunikasi apa enggak kalau main Yang saya tanya, Tuhan jadi manusia itu dalilnya mana? Moderator kok pengen. Udah kamu turun aja, kamu turun. Kamu turun, kurangi makan ketuban kuda, jangan terlalu banyak minum ketuban kuda. Penyembah babi, penyembah babi. Emosi dia emosi. Ini basic loh, basic. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini basic pembelajaran dasar. Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Tuhan tidak dilahirkan, Tuhan tidak beranak. Tidak ada yang setara dengan Tuhan. Nah, di kalian konsepnya Tuhan jadi manusia. Dalil yang saya butuh dalil, please. Mana dalilnya Tuhan jadi manusia? Mana coba? Mana? Ini orang tepuk nguruk. Bang Juma, kalau Bang Juma selalu suka bertanya, di mana dalilnya? Sebenarnya Bang Juma ini kan pintar, cerdas gitu kan, bijaksana, bijaksini kan, ditakuti oleh pendeta-pendeta pastor sampai penatua takut kan gitu. Artinya yang saya tangkap ketika Bang Juma bertanya itu berarti tentunya tidak ada gitu kan. Menurut saya lah ya, pasti tidak ada gitu. Pasti akan mencret lah, pendeta semua mencret sama tidak akan menemukan. Nah, kalau memang mereka tidak punya dalil, tidak punya dasar imannya bahwa di Bibelnya tidak ada gitu kan. Lalu mereka percaya bahwa manusia ini Tuhan menjadi manusia
bagaimana dari kaidah hukum agama nih? Apakah ini artinya bidat atau sesat kayak gitu? Mengada-ada yang sesuatu yang tidak ada. Silakan, bagaimana? Iya, penyembah inasa, penyembah iblis. Tidak ada. Bagaimana ceritanya? Kita lihat di dalam Filipi 2, sebenarnya dalilnya itu mereka bisa merujuk ke Filipi 2. Tadi sudah ada yang masuk ke situ, tapi sayangnya ikatannya lemah, jadi lari lolos dia. Kitabnya itu sangat jelas kok. Melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa hamba dan menjadi sama dengan manusia, menjadi manusia ini. Nah, kita cek apa yang menjadi manusia ini. Data nomor 6-nya. Data nomor 6-nya mengatakan yang menjadi manusia yang disembah oleh saudara Kristen ini, di situ ada sebutan theos. Jadi yang menjadi manusia ini theos. Theos itu apa? Gitu loh. Yang menjadi manusia ini Tuhan apa dewa? Kan gitu, itu dulu. Gampang kok. Simpel kok. Masya Allah. Nah itu. Iya gampang ya. Saya bukan Kristen tapi paham Bang Juma. Mungkin yang menjadi manusia apa? Tuhan apa dewa? Sederhana kok itu. Ya, yang biasa terjadi kan pagan itu kan dewa menjadi manusia, dewa menjadi manusia gitu. Iya, itu dia. Makanya nggak pas kalau mereka mengatakan Yohanes 1 itu nggak cocok. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Coba baca Mazmur 33 nomor 9. Tuhan hanya memberi perintah maka semuanya ada, maka semuanya jadi. Biasanya itu. Yang jadi masalah ini Tuhan jadi manusia, dalilnya mana? Ternyata nggak ada dalilnya. Yang ada dewa jadi manusia. Ketepak, ketepuk, ketepik-pikpuk, ketepak. Itu loh. Jadi yang disembah selama ini bukan Tuhan tapi dewa yang menjadi manusia. Sederhana kok itu. Gampang kok kata guru saya. Jangan gitu Guru Bang Juma yang sangat besar gitu kan. Kadang-kadang menyesakan apa hati kita saudara-saudara kita yang Kristen. Bang Rudi, selamat malam. Bang Rudi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim ya. Maida Labo, selamat malam. Maida Labo bisa monitor? Kalau nggak monitor turun ya Maida Labo. Bang Ires, Bunda Ires, Ires siapa ini? Ires, selamat malam. Ini adik kita. Oh iya ya, lanjut Bang Dito, langsung dihandle Bang Dito. Ya, ini mungkin ada yang mau ditanya sama Gurunda. Silakan Ires. Ya, dibuka mic-nya Ires. Langsung tanya sama Om Zuma. Enggak Ji, saya lagi baca Iqra. Alhamdulillah, Masya Allah. Guru semua nggak? Alhamdulillah. Mbak balik ambek mue. Indek. Tak nama Iya mbak? lo kami. Tak apa? Oh tak apa. Ya. Bang Juma, ini kan banyak anak-anak muda milenial sekarang kan ya, luar biasa kan, cerdas-cerdas anak-anak muda milenial sekarang ini kan ya. Luar biasa, saya salut ya, beda dengan generasi-generasi kita dulu ya. Anak-anak muda sekarang ini kalau mencari kebenaran ya tentu dia mencari gitu ya. Dia akan istilahnya membuat pertanyaan sendiri, dia mencari jawabannya sendiri kan. Nah, seperti itu. Nah, mungkin ada contoh-contoh siapa selama ini Bang Juma menemukan anak muda yang mencari kebenaran, membuat pertanyaan sendiri, menjawab sendiri, akhirnya mu'alaf. Mungkin Bang Juma, pengalaman Bang Juma siapa kira-kira? Ada pernahkah seperti itu? Silakan. Ada banyak. Termasuk siapa sih J yang eksis itu? Ada J, ada Ferry, ada Yoga yang kita kenal ya, termasuk kakaknya Yoga siapa lagi? Siapa namanya yang cewek itu? Olan. Nah, termasuk Olan. Banyak. Jimen. Dia seorang pengacara kalau nggak salah di Jimen itu.
Nah, ini adik lagi anak saya ini, Ananda Ires yang sangat cantik. Ini Bang lagi Ires, belajar tuh. Bunda Ires, apa Ires juga sama ini, milenial ya juga ya? Usia baru 15 tahun. Oh, Masya Allah. Itu makanya saya heran, ini ya mungkin saya kurang pengalaman ya, jam terbangnya kurang. Jadi saya heran kenapa yang saya lihat gitu ya dalam diskusi-diskusi ini orang yang milenial, ini anak-anak muda, ini cerdas-cerdas sehingga banyak tidak ada juga yang tidak ke Islam, tapi dia juga kadang-kadang menjadi ateis, agnostik, meninggalkan ajaran Kristen gitu. Karena memang dia tidak rasional menurut mereka itu di Kristen gitu loh. Kira-kira alasannya apa Bang Juma? Alasan-alasan mereka meninggalkan Kristen mungkin alasannya yang Bang Juma alami. Iya, jadi anak-anak sekarang itu kan kritis ya. Mereka punya talenta yang luar biasa gitu. Mungkin karena pengaruh zaman kali. Anak-anak itu kritis ketika sesuatu dilihatnya tidak rasional. Mereka cenderung untuk kemudian berpikir lalu mengambil tindakan. Itu anak-anak kita sekarang itu begitu. Meskipun pola gaul mereka cenderung tidak sama seperti proses belajar mengajar kita dulu, tapi paling tidak mereka memang kritis. Anak-anak saya di rumah itu sangat kritis sekali. Saya kalau diskusi kayak begini ada yang mereka tidak pahami, habis itu mereka pertanyakan. Tiba-tiba aja mereka ngomong, "Abah, seingat saya 2 hari lalu Abah pernah ngomong kayak gini deh." Itu gimana maksudnya? Di data mana lagi Abah? Di Bible mana lagi? Bab berapa lagi dibaca? Loh kok bisa ya? Kok bisa nggak ngerti ya mereka? Ini sederhana pun, ya itulah anakku bilang yang nggak mengerti itu karena mereka sudah terdoktrin, dicetak, memang udah bengkok, mau diluruskan susah. Nah, kalau anak-anak sekarang itu ditanya, ini siapa yang di dinding ini? Ini foto Tuhan katanya. Mereka akan protes, kok foto Tuhan. Gimana ceritanya Tuhan bisa dipoto gitu loh. Berarti manusia dong. Bule lagi, kan gitu. Anak-anak itu cenderung begitu. Dan itu juga dialami oleh keluarga kami yang kebetulan ada yang bolak-balik ke Belanda. Dia ceritakan anak-anak muda di sana itu sudah jarang ke gereja. Kenapa Bang? Mereka berpikir kritis sekarang itu. Mereka cenderung berpikir yang absolut. Apa yang tidak rasional mereka tinggalkan. Apalagi Tuhan dikatakan mati, itu menurut mereka irasional itu. Itu pembunuhan karakter berpikir. Nah, saya katakan, aduh sayang kali tidak jumpa sama kita anak-anak kayak gitu. Anak-anak yang sudah mati akal dengan keyakinan nenek moyang mereka, itu sangat mudah kemudian kita kasih asupan. Ini loh, dalil kitab Anda mengatakan itu loh, bahwa memang kalian diajarkan untuk mematikan akal. Dalilnya ini. Mereka kan terkaget, kok bisa seperti ini. Sementara dalam Al-Quran justru kebalikan. Yang mendapatkan pelajaran itu yang menggunakan akal, itu Al-Quran. Kalau di mereka, pemikiran manusia, itu kemudian bahkan pengetahuan Tuhan pun ditawan. Ditawan pengetahuan Tuhan itu maksudnya dikebiri pengetahuan Tuhan itu untuk mengajak manusia-manusia yang masuk ke dalam lingkarannya percaya kepada Kristus yang mereka ajarkan. Itu ada tuh dalam kitab mereka, 1 Korintus 1:19, 2 Korintus 10 nomor 5, bagaimana akal dimatikan. Kebalikan dengan di Islam. Jadi kalau anak-anak kita semacam di Ananda Ires ini banyak bertanya, kenapa bisa begini, kenapa ya itu wajar. Karena memang zamannya keterbukaan. Begitu Bang Bal. Luar biasa. Ini ada tamu kita Bang Henry dan Bang Chris ya. Sebelum Bang Henry dan Bang Chris, mungkin nanti Bang Henry dulu ya. Bang Chris nanti step by dulu, kita ngantri ya. Memang Gurunda ini kan orang yang cerdas gitu ya, bijaksana, bijak sini, bijak situ ya, guru yang sangat besar. Jadi waktunya harus dimanfaatkan dan harus teratur karena ilmu yang dari beliau ini gratis, tis gitu ya. Bang Henry, jadi ya poinnya bahwa generasi muda sekarang ini adalah luar biasa cerdas, dia kritis, banyak bertanya itu lebih bagus banyak bertanya ya daripada banyak congor, kan begitu Bunda Juma ya. Nah, tinggal memang ada di Kristen ini tinggal generasi tua ya, sudah karatan lah mungkin ya. Ya oke. Bang Chris sebentar ya Bang Chris. Di Kristen ini ada memang tinggal sisa-sisa generasi tua yang sudah karatan, yang susah memang ya. Tapi biarlah nanti kan sebentar lagi. Sabar dulu, sebentar lagi karena mereka generasi ini kan sebentar lagi koit lah ya, game over ya, nanti
punah lah gitu. Oke, Bang Henry, seorang Kristen mau berdiskusi dengan Bang Juma atau gimana? Bang Henry, silakan. Siap. Ya, Henry silakan yang kondusif, ya dimanfaatkan waktunya. Ini TikTok ya, bukan di TikTok. Sebelumnya saya selamat malam kepada teman-teman semua, khususnya Dinda saya yang paling ganteng, Bang Zuma. Iya, Bang. Masya Allah. Ya, itu tepat sekali itu. Tepat sekali pernyataan Anda ini tepat. Oke, silakan Bang Henry mau ngambil topik apa? Silakan. Silakan manfaatkan waktunya. Muslim akan mute semua ya. Di sini kalau ada narasumber kita mute semua. Yang penting kondusif, jangan memotong pembicaraan. Bang Jumat juga tidak akan memotong pembicaraan Anda dan sebaliknya demikian. Tapi manfaatkan waktu, jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek. Dan juga ya, silakan. Ya, sesuai dengan tema ya, Bang Hendrik ya. Sesuai dengan tema. Ya. Keluarkan ilmu Anda, hajar Bang Juma. Saya senang kalau Bang Juma ini memang game over hari ini kalah oleh Anda. Luar biasa. Karena memang belum bisa dikalahkan. Silakan Bang Edi. Iya. Gimana, Bang? Apakah reba kamarnya baju-baju? Alhamdulillah baju-baju Yesus. Silakan. Saya naikkan Bang Kris ya. Silakan. Nah, ini adalah ketenangan dari kapten. Iya. Pernah saya dapat video tentang Juma yang mengatakan seolah-olah membalik ayat firman Tuhan yang dibaca sementara dibacakan itu. Apakah itu videonya masih ada atau sudah tidak ada? Masih. Karena cari tidak ada, sudah tidak dapat. Masih ada itu, banyak pun. Itu di Keluaran 23 nomor 7 nomor 8 itu. Itu. Banyak yang soroti kan dari Kristen kan? Iya, betul. Iya. Boleh memang kita itu bahas? Kita balik atau memang begitu bunyinya? Jadi gini, saudaraku, jadi gini. Kan bunyi ayat itu begini. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Keadaan yang terjadi di iman Kristen, kepercayaan Kristen adalah orang yang tidak bersalah dibunuh. Orang yang benar dibunuh. Orang yang bersalah banyak dosa dibenarkan. Betul nggak? Oh, jadi maksudnya di Bali itu begitu ya? Jadi saya katakan begini waktu itu, kan itu potongan beberapa detik aja diambil sama saudara kita Kristen. Jadi saya mengatakan sebelumnya, kalau penyaliban itu benar adalah perintah Tuhan, maka dalil Keluaran 23 itu harus dirubah. Karena Yesus mengatakan di dalam Lukas 24 nomor 44 harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Keluaran itu adalah bagian daripada kitab Taurat. Maka kalau Yesus ini benar-benar diinginkan disalib oleh Tuhan, maka dalil itu harus dirubah oleh Tuhan. Haruslah kau dekatkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang bersalah, orang yang tidak bersalah, dan orang yang benar boleh kau bunuh. Nah, itu baru cocok dengan imannya Kristen. Yesus ada nggak salahnya? Nggak ada. Yesus orang benar nggak? Orang benar. Boleh nggak dia dibunuh? Berdasarkan dalil ini tidak boleh. Tapi kata iman Kristen boleh untuk nebus dosa orang-orang yang bersalah. Berarti orang bersalah dibenarkan dengan cara membunuh orang yang benar. Maka kalau memang Kristen mau kemudian jujur, maka dalil ini harus dirubah. Di revisi berikutnya, dalil ini sudah harus bunyi yang seperti yang saya katakan tadi. Potongan itu diambil, lalu dikatakan, wow, semua merubah-rubah dalil. Saya bukan lembaga Bible yang suka merubah dalil. Begitu, saudaraku. Baca itu, lihat itu video. Ya. Tapi ternyata ada sambungannya ya. Iya. Itu video panjang itu, berjam itu video. Tapi ya sedikit aja yang diambil. Gitu. Kamu manja sore batang. Oke, paham ini pun kamu manja. Iya. Apakah aneh? Katolik apa Protestan? Sebenarnya jalan pekotanangan tapi ya kuliah di kota-kota nama ante katanya kuliah piwali nak pun ni kota nang.
Tena yang apa? Yang penting tujuannya untuk edukasi. Iya. Lanjut Ki. Tapi siapa nih Ruko? Karena kan kalau ini apa namanya? Apa Njo? Ada ayat saya biasa dengar di TikTok itu tentang Maryam 71 itu. Katanya kita harus masuk. Saya ngeri itu, Dinda. Iya. Ngeri sekali. Masuk neraka semua baru dicuci pakai api neraka. Nah kita ini tiaki basian, tiaki basi. Iya. Cocok Ki. Betul. Itu pila tangkas lagi. Siap. Nah, coba di bagaimana penjelasannya Dindaku yang paling ganteng. Ya, jadi kalau kita melihat di dalam ayat tersebut ya, ayat ini dalam surah Maryam 71 ini, itu diceritakan bahwa tidak ada seorang pun, ketika Al-Quran itu bernarasi, Al-Quran itu bernarasi kadang kepada satu kelompok kaum, kadang kemudian kepada kaum tertentu, dan kadang kepada seluruh manusia. Khusus dalil ini, itu seluruh manusia. Makanya ada pengecualian di data ayat 72-nya. Itu, ada pengecualian kemudian di data nomor 72. Bagaimana kemudian orang yang bertakwa kepada Allah, itu diangkat dari sana, dari neraka, lalu kemudian dilanjutkan menuju surga. Nah, perlu dipahami, ketika dikatakan, wa im minkum illa wariduha, kana ala rabbika hatmam maqdiya, ayat ini menceritakan bahwa tak ada seorang pun mulai dari Adam sampai manusia terakhir yang tidak akan mendatangi neraka. Sama di dalam Markus 9 nomor 49, seluruh manusia akan digarami dengan api neraka. Itu yang pertama. Kemudian dikatakan di data nomor 2, summa nunajjil ladzina taqaw wa nazaru zalimina fiha jithiyah. Kemudian aku akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Jadi kita semua nanti setelah kiamat kita dikumpulkan di padang mahsyar, lalu kemudian kita digiring tuh menuju kepada neraka. Jadi kita lihat neraka, semuanya akan melihat neraka. Tapi bukan berarti menjadi penghuninya. Sama seperti ketika kita ke kuburan, ke pemakaman, bukan berarti kita adalah mayat. Ketika kita ke rumah sakit, bukan berarti kita pasien. Kita mendatangi rumah sakit. Entah itu kita membesuk, entah itu kita kerja di sana. Beda dengan pasien. Nah, pasien inilah yang dikatakan oleh Al-Quran, wa nazaruz zalimina fiha jithiyah. Dan aku Tuhan membiarkan orang-orang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Nah, untuk memahami ayat ini lebih detail lagi, ada di ayat Al-Quran surah An-Naziat ayat 34 yang iramanya sama. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza ja'atit tammatul kubra, maka apabila malapetaka terbesar yaitu hari kiamat telah datang. Yauma yatazakkarul insanu ma sa'a, pada hari itu manusia teringat apa yang telah dikerjakannya. Wa burrisatil jahimu liman yara, dan neraka jahim diperlihatkan dengan jelas kepada siapapun manusia yang memiliki mata yang bisa melihat. Fa amma man tagha, adapun yang melampaui batas dari orang-orang tersebut, wa atharal hayatad dunya, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa, sesungguhnya neraka jahimlah tempat tinggalnya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa, adapun orang-orang yang takut pada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Tuh dalilnya. Jadi semua mata akan melihat neraka. Yang melampaui batas, yang melakukan kemudian kemaksiatan akan tinggal di neraka, dan mereka yang kemudian menjaga dirinya, menahan dirinya, menjaga nafsunya dari hal-hal yang dilarang oleh Tuhan, fa innal jannata hiyal ma'wa, hiyal ma'wa. Jadi sesungguhnya surga tempat tinggalnya. Ini saudaraku, kalau Anda mengatakan tadi saya ngeri dengan ayat itu, saya juga membaca di dalam Yesaya 66 nomor 17-18, Tuhan di sana bersumpah
Aku akan datang membawa api yang menyala-nyala untuk membakar semua pemakan babi. Nah, ini saya lebih ngeri lagi, Bang. Belum lagi kalau saya melihat di dalam Lukas 3:16, Yesus akan datang membaptis manusia Kristen dengan api. Kalau manusia dibaptis dengan air, dicelup dengan air. Nah, kalau dibaptis dengan api, ini diapain dengan api? Ini bahaya ini. Jadi Yesus akan membaptis dengan api, Tuhan akan datang dengan membakar seluruh pemakan babi dengan api yang menyala-nyala. Itu di dalam kitab Yesaya 66 nomor 17-18. Untung saya bukan pemakan babi. Saya kira begitu, saudara. Silakan. Dan memperakatuak. Oh, samune. Laki komai baca. Aku tak tanggung jawab. Ires. Masih ke gereja nak? Enggak, Mi? Enggak. Alhamdulillah. Udah sampai di mana pelajarannya? Berapa jadi ini? Baru nggak tahu berapa ini, berapa? Ikra 1. Iya kayaknya, tunggu dulu. Siapa itu bilang Ikra 1, ibu-ibu? Mamaku. Ah, murai dulu kamu sahadat Indo na peale. Ini. Ikra 1, Masya Berapa, Allah. Dek? Ikra 1. Ya, jadi nanti kalau masuk Islam itu prosesnya pakai akal karena diperkenalkan huruf-huruf. Habis itu bisa baca, habis itu bisa mengartikan. Wah, keren kali. Ada teman. Saya bisa ini. Oh, Masya Allah. Ya, coba dibaca. Kasih besar saya sedikit, host. Bagaimana nadanya? Ya, coba Mbak Ketiroi. Tak ikuti apa? Barini maro, Lek. Hehe. Ini. Manarang indokmu, Pea. Lamanjo masih gika pangindo. Nah, memang Islam dia. Oh. Mama sambungku itu. Oh, Mama sambung, Masya Allah. Aku sayang, aku Indo aslimu nak. Oke, lanjut nih paling. Apa itu bacanya? Ataba. Taba'a. Ta'aba. Bata. Bata'a. Ataba. Masya Allah. Ta'ata. Bang Andre Sekran. Ba'ata. Ataba. Tata'a. Abata. Abata. Masya Allah. Masya Allah. Ya. Perkenalan huruf ini namanya, huruf hijaiyah. Coba lembaran berikutnya. Ini? Ya. Apa? Ini. Sa ini. Ya. Sa'aba. Sa'bata. Batata. Ba'asa. Ataba. Basa. Bagaimana kah? Mbak Kutiroy, sa. Ini. Baik. Ujung lidah dengan berada di tengah-tengah ujung gigi bawah dan atas. Sa. Ya. Sa. Mau diulang? Ada enggak surat pendek yang dihafal? Surat pendek? Iya. Belum. Oh, belum. Iya. Nah, nanti latihan Al-Fatihah.
Al-Fatihah. Yang Iya. di sana. Bukan. Bukannya di Al-Quran. Al-Quran. Oh iya. 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 Sudah kelas berapa memang Ires ini? Kelas 3? 9. Iya. Ah, kelas 3 SMP ya. Masya Allah. Luar biasa memang. Jadi huruf demi huruf itu iya akan meresap di akal kita, itu masuk dalam kalbu. Jadi kita akan dibawa pada keadaan cinta kepada Quran. Karena kita belajar dari huruf-hurufnya, habis itu cara nyambung huruf, cara kemudian membacanya nanti dengan makhraj hurufnya, ilmu tajwidnya. Akhirnya dengan kita membaca Quran, hati kita menjadi lembut. Cinta kepada Quran itu, rindu. Umat Islam itu kalau tidak baca kitab sucinya itu rindu dengan kitab suci Quran. Apalagi bulan suci Ramadan itu mereka berbondong-bondong baca Quran. Masya Allah. Karena Al-Quran itu bukan cuman kalimat biasa, itu perkataan Tuhan, sehingga memiliki magnet tersendiri kepada orang-orang yang beriman. Itulah Quran. Membacanya dan yang mendengarkan bacaannya mendapatkan pahala kebaikan. Begitu anandaku. Jadi kapan syahadat? Biar ilmunya lebih Apa cepat. syahadat? Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Atau jangan-jangan sudah syahadat ini? Belum. Ya, kapan syahadatnya? Sekarang aja ya, biar ngajinya lebih lancar lagi. Tanggal Tanggal 25, Pi. Allahu Akbar, Masya Allah. Allahu Akbar. Mantap, mantap, Masya Allah. Di Kalimantan ya, tinggal Kendari ya. Morowali. Ya, Morowali. Nanti kalau misalnya mau kuliah di mana gitu di Makassar, bisa komunikasi dengan kita di sini. Atau mau kuliah di Jakarta, di Jawa, tapi ambil jurusan Islam, jurusan agama. Oke? Nah, Harus cerdas. Ada juga anak didik saya kemarin, ada nggak yang ingat anak didik saya yang Kendari juga tuh? Teman-teman ada yang ingat nggak? Seusia beliau juga. Sekarang beliau sudah di Makassar. Alhamdulillah. Tinggal sama neneknya beliau itu di sini. Ada yang minta dikuliahin di bawah usianya sudah 67. Mau ambil jurusan apa? Bahasa daerah. Emang mau kemana? Hah? Pelatih bola. Ah, dada aja ini. Jenis kelamin wanita, usia 67, mau dikuliahin jurusan bahasa daerah. Tujuannya mau jadi pelatih bola. Kok bisa? Kenapa nggak sekalian aja seni balet? Cocok itu. Oke, lanjut. Dinda, Ananda, mungkin kita ini dengarkan dari teman-teman yang lain. Masya Allah, terus belajar ngaji ya. Nanti kalau mau belajar tartil, mau belajar tilawah, saya bisa sikit-sikit, tapi sikit-sikit aja. Ahlinya itu Bang Handi kalau tilawatil Quran. Beliau mantan qari. Di Thailand dulu Bang Handi itu juara qari. Juara 1 beliau. Di Burundi. Di Thailand.
Pesertanya cuma dia sendiri tapi. Wasitnya juga beliau. Halo Bang Henry. Bang Henry Palimbongan. Apa rasamune? Oke. Masih boleh bertanya? Iya. Oke. Dem Ini para kan, ketua. Apa? Ubay. Iya. lanjut. Nah, kan itu Nabi Muhammad dijadikan suri toladan ya. Iya. Nah, jadi bolehkah kami mendengarkan perbuatan-perbuatan Nabi Muhammad yang secara langsung dijadikan teladan bagi saudara-saudara kita umat Islam. Contohnya apakah perbuatannya seperti memberikan sedekah, salah satu contoh ya, contoh saja. Atau apakah ya, itulah yang kita mau jelaskan, yang kita mau dengar. Iya. Jadi kalau berbicara mengenai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau diutus oleh Allah untuk menyempurnakan kemudian akhlak, menyempurnakan akidah, mengajarkan muamalah dan segala hal hukum-hukum yang dibutuhkan oleh manusia, hubungannya dengan Tuhan dan hubungannya dengan makhluk, hubungannya dengan kehidupan di dunia ini dan kehidupan berikutnya, yaitu di jannah. Jadi umat Islam itu diajarkan kemudian oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kata Allah di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi karena baginda Rasulullah Muhammad SAW itu yang diwahyukan Al-Quran kepadanya dan Al-Quran datang itu diperuntukkan kepada seluruh umat manusia, maka salah satu unsur ajaran beliau itu adalah mengajarkan kemudian berinfak, bersedekah melalui pengajaran beliau. Di dalam Al-Quran dikatakan alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi Al-Quran diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian Al-Quran ini dipraktekkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi diteorikan kemudian dipraktekkan oleh beliau. Makanya kami umat Islam itu ya berbondong-bondong acap kali berinfak, bersedekah, infak, sedekah, infak, sedekah, infak, sedekah. Itu di Islam. Karena infak itu adalah perintah. Bersedekah itu adalah perintah. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Setiap kali Al-Quran diwahyukan oleh Allah, setiap saat itu juga Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kemudian mempraktekkan apa yang ada di dalam ayat suci tersebut. Orang-orang yang beriman itu diantaranya adalah beriman kepada yang gaib, menegakkan ibadah sholat, mengimpakkan sebagian rezeki yang Allah anugerahkan kepada mereka. Jadi memang perintah Rasulullah itu berinfak, bersedekah. Dan itu dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Seperti itu, Bung. Tiai perentanan kuboya. Maksudku contoh yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, yang persis dilakukan Nabi Muhammad dan itu diikuti oleh umat Islam. Maksud saya begitu. Iya. Bukan perintahnya, maksud saya. Bersedekah contohnya, kan? Contohnya di dalam keajaran Kristen yaitu Yesus membagi-bagikan roti kepada 5.000 orang, kan itu salah satu contoh maksud saya kan. Contoh-contoh yang begitu maksud saya. Ya, salah satu contoh yang begitu. Kalau di Islam itu baginda Rasul Muhammad SAW sudah mendirikan
semacam wadah pada zaman pemerintahan beliau. Mengumpulkan kemudian zakat, lalu membagi-bagikan kepada fakir miskin. Ada amal zakat. Mereka kemudian membuat semacam baitul mal. Itu sudah ada. Bagaimana baginda Rasulullah Muhammad SAW, jangankan masalah bersedekah, baginda Rasulullah Muhammad SAW itu memerintahkan membantu orang-orang miskin, orang-orang susah. Makanya pada zaman beliau, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu senang di bawah pemerintahan beliau. Karena mereka merasa, merasa kemudian terlindungi. Ya, perihal kebutuhan mereka lahir batin itu terlindungi, terjaga. Makanya diajarkan kepada kami itu 2,5% dari harta kami itu dicontohkan Rasulullah untuk diberikan kepada si miskin. Rasulullah mencontohkan itu. Kalau Yesus kan satu roti dibagikan, itu mukjizat kalau itu, Bang. Bagaimana Yesus membagi-bagikan kemudian dari hal kecil kepada orang banyak, itu mukjizat. Itu mukjizat. Tapi kalau di Islam ajaran berinfak, bersedekah, membantu si miskin, ya itu sudah menjadi kegiatan Rasulullah setiap saat. Makanya masih terimplementasi sampai ke kami umatnya. Bayar zakat, berinfak, bersedekah, dan tujuan infak kami itu sasarannya jelas: fakir miskin, yatim piatu, orang-orang terlantar, orang kena musibah. Pokoknya intinya orang yang membutuhkan. Itu yang diajarkan kemudian, dan hadis-hadis itu banyak yang menjelaskan itu. Kalau Rasulullah Muhammad SAW tidak memberikan contoh yang baik pada zamannya, orang Arab itu orang-orang beringas, orang Arab itu orang jahil. Kalau Nabi Muhammad SAW tidak memberikan contoh yang baik, bagaimana mungkin beliau bisa merubah karakter orang-orang ini, padahal beliau seorang diri. Sejazirah Arab kemudian mencontoh beliau, sampai pada akhirnya 1400 tahun ajaran beliau itu tidak pernah berubah sampai sekarang. Begitu, Bung. Mungkin Dinda Alif ada yang ingin ditambahkan? Atau yang lain? Silakan. Cek. Ya, lanjut, Ustaz Alif. Ustaz Alif, monitor. Belum monitor Gurunda, mungkin Gurunda. Iya. Kok gak diskusi aja Bang Hendrik? Beliau mungkin tidak biasa. Oh, sorry, mute tadi ya. Masuk ke mana? Saya juga senang di di Komal ini karena tidak rusuh kedengarannya. Terus senang mendengar kalau saudara Islam itu menerangkan tentang ajaran Islam seperti Al-Quran dan hadis, bukan Bible yang dibahas. Saya akan begitu karena begini, kalau mau mempengaruhi orang Kristen, kalau Bible yang dibahas mungkin susah. Tetapi kalau saudara Islam yang membahas Al-Quran dan hadis, ya mungkin saja orang tertarik. Kalau ada ketertarikannya, kan bagaimana tanggapan tak? Iya, itu bagus. Itu benar juga itu. Betul juga itu, Bang. Kalau orang Kristen datang sini bertanya, tapi tujuannya betul-betul ingin tahu gitu ya. Benar-benar ingin mengetahui tentang ajaran Islam,
bukan menghindarkan supaya orang tahu tentang agamanya atau menyembunyikan kemudian ajaran agamanya, sehingga harus Islam yang dibahas kan gitu. Karena kalau ajaran Islam itu tidak ada yang ditutupin kalau di Islam. Justru ajaran Islam itu diwahyukan oleh Allah untuk seluruh manusia memang harus tahu tentang Islam, tentang Al-Quran itu. Begitu Bang. Saudara Mauna, selamat malam. Bang Zuma. Siap. Selamat malam Bang Zuma. Malam juga. Saya satu aja pertanyaan Bang Zuma. Sebelum saya turun, saya nanya gini Bang Zuma. Ini misalnya Bang Zuma, atau misal atau seandainya gini Bang Zuma. Seseorang pindah agama, memeluk agama, anggaplah memeluk agama Islam dari agama yang terdahulu. Iya. Bagaimana hubungan dengan orang tuanya seandainya orang tuanya itu tidak mengakui dia sebagai anak lagi? Bagaimana itu Bang Zuma? Pendapat Bang Zuma itu aja Bang Zuma. Terima kasih. Iya, sama-sama. Jadi kalau di Islam itu Bung, ada contoh di dalam Al-Quran, misalnya dalam surah Luqman, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Osainal insan biwalidayhi, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalatsu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli waliwalidaik waliwalidaik ilayyal masir. Jelas tuh dalilnya. Jadi perintahnya kemudian ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepada aku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku engkau kembali. Nah, kemudian perintah